Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara Beton ini. Kawan-kawan semuanya, tanggal 25 Oktober 2022 kemarin kita digegerkan berita tentang Mbak atau PRT asal Indonesia yang bekerja di negara Singapura, yaitu yang bernama Mbak Sugiem Samadradhimah, yang mengalami penyiksaan sampai mengalami kebutaan secara permanen yang disebabkan kekerasan fisik oleh majikannya, yaitu yang bernama Umi ya. Jadi majikannya ini telah melakukan kekerasan terhadap mbaknya. Jadi karena dia melakukan kekerasan dan menurut aku ini tidak manusia sekali, jadi namanya Umi itu nggak pantas ya disebutkan oleh kita. Jadi kita panggil aja namanya Dajjal, karena kalau kawan-kawan sampai tahu tentang penyiksaan yang dilakukan kan mungkin tidak mencerminkan nama dan juga agama ya. Sangat memalukan sekali. Oke, Mbak Sugiem ini umurnya 51 tahun, bekerja di Singapura sejak Agustus 2019 dengan majikan yang sudah aku sebutkan tadi, yaitu Umi ya. Dajjal, yang dimana ini umurnya 42 tahun dan telah melakukan penyiksaan PRT-nya setelah ia pindah ke Singapura. Jadi si Umi Dajjal perempuan ini 2019 waktu mbaknya ini kerja di Singapura, kemudian karena rumah dia yang di Singapura itu mengalami perbaikan, maka mereka pindah lagi ke Malaysia ya, pindah ke Malaysia untuk menunggu perbaikan rumah yang di Singapura. Nah, tahun 2020 ini pindah ke Singapura karena rumah yang di Singapura sudah selesai. Dan hal itu dimulai tepatnya bulan April 2022. Ya, berarti ini sekitaran Covid ya. Dan pertama yang dilakukan oleh juraganya atau si Dajjal Umi ini pertama-tama adalah mengambil ponsel si Mbak Sugiem, dan setelah itu memasang CCTV sebanyak-banyaknya di rumah, termasuk juga di dapur. Karena ketika dia memasang CCTV, berarti dia pengen melihat keseharian Mbak Sugiem dan juga si Umi Dajjal ini pengen tahu pergerakan si Mbak Umi ini ngapain saja ya. Nah, kemudian yang pertama hal yang dilakukan oleh si Dajjal ini adalah melakukan penamparan pada wajah berulang kali, dan juga telingan berulang kali, dan menggunakan tinju ini juga di sini ya, telingan, karena Mbak Sugiem ini disuruh memakai jilbab tapi tidak mau. Sekali lagi, itu adalah hak masing-masing setiap orang. Kalau tidak mau, tidak boleh memaksa. Apalagi kalau kerja ibaratnya nggak semuanya itu ya, kalau kerja di rumah orang, di rumah majikan ini bisa leluasa kalau memakai jilbab ya. Jadi ini juga dianggap pelanggaran dan memalukan bagi warga Singapura, yaitu pemaksaan tentang sebuah agama, walaupun memang si Mbak Sugiem ini beragama Islam. Nah, ini karena ditinju itu ya, mungkin kalau kita ditinju sama majikan pasti kita akan meninju balik ya. Karena menurut aku kalau udah melakukan kekerasan ini nggak dibiarkan ya, jangan sampai membiarkan kekerasan. Karena kalau kawan-kawan membiarkan kekerasan, majikan terus akan melonjak dan akan setiap hari itu melakukan kekerasan terhadap Anda. Bahkan kalau majikan cerewet pun, kalau Anda benar, maka Anda harus bisa menyanggahnya agar nggak terbiasa. Anda kerja enak, majikan juga kerja enak. Intinya Anda harus melawan kalau itu adalah benar. Jangan menerima kekerasan apapun, apalagi pelecehan secara verbal maupun non-verbal. Sekali lagi, itu yang saya sarankan buat kawan-kawan semuanya. Nah, dari hasil tonjokan ini sama tamparan ini ya, telinganya dia sama matanya ini menjadi bengkak dan mengeras. Nah, jadi sekali lagi, sudah tahu keadaan seperti itu, kondisinya seperti itu, majikan nggak mau tahu, bahkan tidak menyuruh si mbak ini pergi ke dokter. Alhasil ini dibiarkan, luka itu makin parah ya. Oke, ini yang kedua.
aksi kedua si Dajjal Umi ini meninju mata si mbaknya ini ya, selepas mampar ninju ini matanya juga ditinju berkali-kali. Padahal si Mbak Sugiem ini sudah ini nutupi matanya, tapi digeret itu langsung ditinju. Aduh. Jadi dari hasil tinjuan ini menyebabkan si Mbak Sugiem itu dua-duanya ini buta secara permanen. Jadi kalau sudah buta secara permanen, sekali lagi ini benar-benar tidak bisa disembuhkan kecuali harus operasi mata, dan ganti itu pun dengan biaya mahal sekali. Oke, kemudian yang ketiga, apa sih yang dilakukan oleh juragan Dajjal Umi tersebut, yaitu pemukulan dengan alat itu hanger ya. Nah, jadi dipukul dengan ini, gantungan baju atau hanger, dan kemudian dipukul dengan HP juga. Jadi pak gitu ya. Nah, jadi saking kencengnya sampai hanger baju ini sampai lepas loh, ininya saking kencengnya. Pak ini. Bayangkan. Ini saking kerasnya, Mbak. Ya. Selepas pemukulan ini Mbak Sugiem sekali lagi ini sudah tidak bisa melihat ya. Nah, akhirnya dia meminta untuk ke dokter, tapi si juragan atau si Dajjal Umi ini bilang kalau kamu nanti ke dokter, kamu nanti bukan menyembuhkan, bukan pengen sembuh, tapi kamu mau melarikan diri dan juga melaporkan aku. Bilang enggak, aku pengen mataku ini diperiksa ya. Dibilang gitu. Intinya dia sudah tidak bisa melihat ya. Nah, sekali lagi si juragan ini juga menolak. Nah, yang keempat, selepas dipukul berkali-kali oleh gantungan baju ya, ini secara otomatis ini nggak hanya kepala, jadi seluruh tubuh, muka, mata, semuanya ini kerasa sakit. Ya, karena itulah si Mbak Sugiem ini meminta Dajjal Umi untuk pergi ke dokter memeriksakan. Tetapi si Dajjal Umi bilang dia nggak mau memeriksakan si Mbak Sugiem karena takutnya si Mbak Sugiem nanti melarikan diri dan melaporkan si Dajjal Umi. Jadi dia menolak. Nah, akibat dari situ dia kerja ini nggak bisa menggunakan matanya, bahkan buta ya. Jadi dianya merem. Jadi ketika dia merem ini dia setrika baju, ini bajunya si Dajjal Umi ini kebakar ya. Disitulah langsung si Dajjal Umi ini marah dan mengambil setrika yang panas tadi, setelikan ke lengannya si Mbak Sugiem. Jadi mau marah banget. Oke, sudah mengalami segala bentuk penyiksaan, kemudian mata sudah buta secara permanen, kemudian kesehatan menurun, dia tidak bisa jalan ya, jadi dia merangkak-rangkak, merabat-rambat melalui dinding-dinding karena memang buta dan tidak bisa jalan. Karena masalah itulah jadi kerjanya dia ini tidak sempurna ya. Disitulah Dajjal Umi ini langsung memulangkan Mbak Sugiem, tepatnya adalah Oktober 2020-an. Nah, di situ langsung si Mbak Sugiem dibawa oleh Dajjal Umi ini dengan kursi roda dan diberikan uang 6.000 dolar Singapura, kalau dirupiahkan sebesar 65 jutaan. Tapi sekali lagi, apakah hal tersebut ini bisa menyembuhkan segala luka-lukanya, bahkan cacat secara permanen di bagian mata? Apakah 65 juta ini cukup? Sekali lagi enggak cukup, Mbak ya. Nah, kok bisa sih ketahuan yo ketika si Mbak Umi ini pulang? Jadi ketahuannya tidak di bandara Singapura. Jadi di bandara Singapura si majikan menyerahkan semuanya pada staf di bandara sana. Menurut aku, kenapa staf di bandara Singapura sana tidak ibaratnya adalah memberikan informasi ke KBRI Singapura ya, kenapa harus membiarkan dan malah tepat mengantarkan? Menurut aku ini juga nggak bagus ya staf di Singapura sana, walaupun dia tahu dia dimintai untuk menanggung Mbak Sugiem ini pulang ke tanah air. Tapi sekali lagi, kalau mencurigakan seperti itu, kenapa tidak melaporkan ke KBRI? Lihat kondisi Mbak Umi babak belur, matanya ini, semuanya ini merah semuanya, kursi roda. Ini kan terlihat sekali kalau itu dalam penyiksaan yo. Kenapa tetap tidak melaporkan? Ini jadi pertanyaan kita semuanya. Oke, selepas dari Singapura dia transit ke Jakarta ke Semarang. Nah, di Semarang inilah baru ditangani oleh
petugas bandara sana, kemudian melaporkan ke KBRI Singapura sana, dan situlah memproses dan melaporkan ke kepolisian Singapura ya. Dari situlah proses dimulai penyidikan kemudian penyidangan ya. Dan Mbak Sugiem ini tidak hanya mengalami penyiksaan namun juga tidak digaji selama 9 bulan. Dan di mana dari uang yang dikasih 6.000-an dolar Singapura itu adalah gaji 9 bulan ya. Dan sekali lagi itu tidak cukup ya, sekali lagi tidak cukup. Memang benar hitungannya ya. Jadi per bulannya gaji di Singapura ini adalah sebesar 670-an dolar Singapura ya. Itu gajinya per bulan. Jadi kalau 9 bulan memang benar sekitar 6.000-an. Nah, di pengadilan ya, ini si Dajjal Umi ini sekali lagi ini tidak mengakui kesalahannya ya. Intinya dia mengelak bahwa dia telah melakukan penyiksaan terhadap Mbak Sugiem. Nah, di situ hakim juga memberikan pernyataan bahwa si Dajjal Umi ini sangat apa yang dilakukan, dia sangat memalukan dan juga merendahkan PRT-nya. Dan dari hasil yang diperbuat si Dajjal Umi ini bakal dipenjara selama 10 tahun dan denda dan juga dicambuk. Jika korban adalah PRT atau pekerja asing, maka dendanya bisa 2 kali lipat ya. Ini hukumannya bisa 2 kali lipat. Jadi kalau cambuk 10 ya jadinya 20. Kalau penjaranya 10 jadinya 20. Apakah benar nantinya? Tapi kalau sampai 10 ke bawah berarti pengadilan di Singapura itu nggak baik ya. Tapi kita doakan bahwa apa yang dilakukan si Juragana ini harus menerima hukuman yang setimpal ya Rek. Oke, aturan di Singapura bagi majikan yang telah memperlakukan karyawan asing atau PRT asing dengan buruk dapat dipenjara hingga 2 tahun dan didenda Singapura dolar yaitu sebesar 20.000 atau 200 jutaan. Ini hukumnya di Singapura. Kedua, jika gagal membayar PRT-nya, gajinya ini lebih dari 7 hari, dia bisa di penjara 1 tahun dan denda sekitar 10.000 atau 100 juta rupiah. Jadi hukum di Singapura sana itu hampir sama dengan hukum di negara Hong Kong. Kalau dalam 7 hari tidak dibayar gaji PRT-nya, ini bisa kena hukuman dan juga denda. Intinya hampir sama, tapi nggak banyak orang tahu dengan hukuman ini ya. Ini bisa dilaporkan jika majikan membayar telat lebih dari 7 hari dari masa gaji yang ia terima seperti dari biasanya. Oke ya. Kemudian jadi jelas gaji yang Mbak terima waktu pulang itu sudah menyalahi aturan. Jadi Mbak kan udah digaji. Sekali lagi itu salah ya. Harusnya kalau kamunya gajian bulan itu harus dibayar. Tapi kalau ditunda itu melanggar aturan. Jadi tetap aja salah walaupun dikembalikan. Itu gajinya. Tapi bagaimana dengan cacat permanen semuanya? Ini bengkak, matanya buta dan sudah tidak bisa berjalan lagi. Siapa yang mau mengobati ya? Ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim ke depannya karena sudah ada bukti dan juga sudah ada CCTV sebagai buktinya. Oke, dari kasus ini kita berharap Dajjal Umi ini mendapatkan balasan setimpal yang menyebabkan orang lain atau Mbak Sugiem ini buta secara permanen. Kalau 10 tahun penjara ini nggak cukup ya. Jadi gini mbak, yang membuat aku geram itu memang sih semuanya adalah proses hukum, tapi seharusnya ini di penjara ya. Sejak 2021 sudah ketahuan. Ini dari sidangnya ini dari bulan April, kemudian disidang lagi April 28, tepatnya adalah 2021 ini sidang. Si Juragan ini tetap aja nggak ditahan-tahan ya sebagai tahanan ya, nggak ditahan karena si Juragan ini mampu membayar ibaratnya ada jaminan sebesar 20.000 dolar Singapura sana. Jadi hal seperti itu tidak membuat si majikan langsung ditahan ya, padahal jelas-jelas dia sangat salah sekali ya. Walaupun memang bisa saja di Indonesia pun juga seperti itu, tapi seharusnya nggak diberi hak untuk memberi jaminan ya.
karena memang kelakuannya ini sangat di luar batas ya. Oke, lanjut lagi persidangan 9 Juni 2021 ini juga tidak ditahan, belum ditahan juga. Persidangan untuk tahun ini 25 Oktober 2022 ini juga belum ditahan. Nah, sekali lagi memang jaminan, memang begitu aturannya, tapi menurut aku pribadi ya, orang seperti dia itu tidak layak diberi jaminan ya, karena tidak memanusiakan manusia, dan menurut aku lebih dari setan itu perbuatannya. Jadi semoga aja kasusnya ini tetap cepat selesai. Kita doakan Mbak Sugiem semoga bisa pulih di dalam ketraumaan dia ya. Dan sekali lagi kawan-kawan semuanya, satu kali aja, satu kali seujung kuku pun, seujung rambut pun, jika juragan Anda melakukan penyiksaan terhadap Anda, jangan membiarkan. Karena kalau membiarkan ini akan menjadi kebiasaan. Ketika hanya ini satu kali, ini akan diteruskan sampai hal yang sangat serius. Sekali lagi, lawan. Kalau Anda benar, kalau Anda sudah kekerasan, itu sudah melanggar aturan. Nah, itu aja informasinya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Indoduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.